harus mencari solusi itu, ya kan? Nah itulah sering terjadi kesalahpahaman seperti itu teman. Jadi si cewek ini buru-buru ya, kapan sih ini yakinnya, terus sedangkan si cowok lagi proses, lagi mencari. Gitu. Tapi kalau kamu ketemu sama kayak gitu, misalnya kamu belum yakin sama aku, misalnya ya, belum yakin sama aku, terus kamu masih berproses gini, terus akhirnya aku bilang, ya udah, kamu mau ditungguin berapa lama gitu. Aku juga Kalau nggak tahu gitu. Kamu juga iya, ya emang nggak tahu, pasti nggak tahu. nyebelin namanya. Lah kan itu kan, nah itu namanya kamu egois. Bukan, namanya kamu nggak punya limit. Misalnya kalau orang nih, aku tunggu dulu ya, aku lagi belajar, butuh berapa lama? 4 tahun aku belajar. Oh oke, 4 tahun gitu. Kalau 4 tahun dia nggak ini, berarti kita pergi. Tapi kalau bilang, aku juga nggak tahu aku belajarnya berapa lama, berarti nggak ada hal yang pasti. Kita nungguin apa? Ya udah kalau nggak ada kepastian kenapa harus ditungguin? Udah tinggal Karena beres. kan aku masih mau mengupayakan bareng sama kamu. Lah kalau kita masih belum bisa menentukan, kan kita belum bisa menentukan kita bisa ketemu apa enggak, ketemu jarum itu apa enggak. Kalau misal kita nggak nemu jarum itu, ya percuma kamu nunggu, gitu kan? Nah itu dia. Ya mending kamu pergi udah beres. Ih, berarti Jason kalau misalnya udah putus, putus aja, nggak ada diperjuangin ya. Ah, malam. Ya piye gimana masnya kalau misal udah putus nggak ada yang diperjuangin gitu. Nah kalau emang itu masalah emang udah fatal, kalau emang itu masalah belum fatal, kenapa harus bilang putus gitu loh. Itu yang tadi. Iya, maksudnya kan kalau kalau untuk kita membahas putus kan itu pasti putus. Kalau putus kan itu masalah yang fatal kan. Jadi putus gitu. Kalau misal masalah nggak terlalu fatal, kenapa kita nggak cari solusi dulu? Kenapa kita kita nggak obrolin dulu masalahnya, salahnya di mana, dan mau minta maaf apa enggak kan? Rata-rata kan gengsi kan kalau orang pacaran itu. Mau minta maaf malu gitu loh. Udah terlanjur marah-marah, ternyata salah itu. Makanya seperti itu. Aku ini jargon nih, cah, iso ngomong ada ngelakonnya. Gitu. Kayak Tompi ya. Apalagi? Ya, bola jiwa. Ya contohnya kemarin gini lah teman ya. Kita jargoni, kita kalau menasehatin teman kita yang lagi curhat, kita ngomongnya keren. Tapi giliran kita yang merasakan itu kita bingung solusi. Dan solusinya kita tanya ke teman juga. Benar. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Asik. Betul. Benar itu. Keren gak kata-kataku tadi? Keren. Nggak ada, denger ya, kan penonton kamu akeh kan. Ah. Jangan sampai kalian sebagai laki-laki udah ketemu sama pasangan kalian yang 95%, terus kalian kegoda sama yang 5%, terus kalian belok kan. Ya itu namanya ombak. Kalian pasti nyesel. Lah ya itu namanya ombak, kalau kita nggak bisa menerima ombak itu ya kita akan pasti nyesel. Kita akan pasti nyesel gitu loh. Apa itu getun kalau bahasa Jawa? Udah tahu kayak gitu masih dilakuin, Sun. Laki-laki tuh gitu. Nggak semua laki-laki. Semua, Sun. Enggak. Semua. Ombak terus. Lah itu tering ngono loh, Cah. Makanya aku jasun kalian komen sun nikah nikah. Ya nikah itu emang bener nikah. Maksudnya sunah rasul lah saya. Sunah rasul. Nikah. Maksudnya kita yo berpasangan gitu teman. Tapi kalau kita belum mematangkan pikiran kita terus asal nikah ya kan nanti banyak popularitas janda makin banyak gitu loh. Betul. Monopola. Monopoli. Ono suara kucing kawin dia. Tadi ini kan geger. Iya. Kok kamu udah itu, Sun? Udah itu tuh? Hujan tadi di sini. Di sini hujan.
Nah, kamu belum off. Belum. Ada yang typing. Hal terbodoh yang pernah kamu lakuin ke mantanmu. Mantanku banyak ya, bukan cuma satu ya. Yang paling bodoh. Hal yang terbodoh sih kalau hari ini mantanku. Gak ada, tapi terus lah kamu. Ingat ya, ini kuncinya mantanku banyak ya. Panik. Yang terbodoh. Sebelum ngomong aja udah panik ya. Ya tahu sendiri penonton mengadu domba. Gak apa. Bentar. Apa ya? Yang terbodoh ya. Kayak Chaplin ya. Bingung aku. Apa sih? Kok aku bingung Cok? Kalau kamu apa En? Aku bingung ya. Yang pernah aku lakuin. Maafin dia yang udah telah ketahuan. Selingkuh. Bukan selingkuh doang, bawa cewek Ke ruang tamu. ke kamar mandi. Itu, maaf. Karena ternyata aku pikir kalau kasih kesempatan itu bisa ada obatnya ya. Ternyata mau dikasih kesempatan berapa kali pun, namanya sudah tabiat. Hal yang terbodoh itu lakuin mantan apa ya saya? Gak ada kayaknya. Jangan-jangan dia selama pacaran tidur ya. Hal terbodoh soalnya. Kayaknya setiap ketemu aku bodoh deh. Yang paling-paling aja. Cangkemmu metunjuk cangkemmu, cacah komennya sak-sail. Iya, parah banget ya di sini loh juga. Nggak bayar. Hal terbodoh gak ada kayaknya. Bingung aku. Mantannya mantan yang benar. Mas aku gak enak loh, cak aku renek aja langsung tak lakoni terbodoh nih mantan kan. Hal yang terbodoh yang aku lakukan ke mantan. Udah, aku udah tahu jawabannya kok. Apa? Suap-suapan. Suap-suapan lagi bodoh. Suap-suapan pas live katanya. Aduh. Lanjut N ya. Yang lain, pertanyaan yang lain Aku cuma. aja. Kan larinya ke situ kan, makanya aku males teman. Kalau bahas percintaan itu malesnya aku paling males itu sebenarnya. Soalnya larinya ke situ. Karena yang tahu itu doang ya. Karena orang-orang yang tahu, males ah. Padahal ada lagi yang ada lagi kan yang lebih bodoh kan di balik layar. Ayo apa lagi? Pertanyaan apa nih teman? Hal apa yang bakal kamu lakuin ke orang tua kalau kamu punya duit 10 miliar? 10 miliar? Haji lah. Haji. Heeh. 2. 2 ke orang tua kan? Berangkatin haji. Terus apa ya? Yang utama berangkatin haji sih. Yang utama berangkatin haji. Yang kan 10 miliar kan? Yang pertama berangkatin haji, yang kedua semua fasilitas orang tua, semua kebutuhan orang tua.
Ya contohnya kebutuhan dia mau modal usaha, mau apa, mau ini, mau itu, tak beli. Kalau punya duit 10 M. Kamu tahu nggak pengenku tuh kayak gimana nantinya? Pengenku ini sampai gini dah. Pengenku sampai gini. Rumah bagus. Udah punya rumah sendiri bagus. Mobil, yos, mobil gue. Terus mobil punya banyak, ada yang modifan juga. Terus apa itu? Udah mau pergi wis pengen ning iki ning Mekah. Meskipun sekarang Jason belum siap cara minta. Terus punya RE King 4. RE King 4 bojo ayu. Terus usaha oke. Ngutak loh, pengen ku ngutak loh. Istri berapa? Istri 1. Anak? Anak sebanyak-banyaknya lah. Sedih kasihnya juga kalau bisa banyak. Ih, Michelle. Ini KW, ini Michelle KW teman. Michelle KW ini. Kalau asli Paus, dia KW ini Michelle nih. Wih, kalau kamu 5 tahun ke depan, Jason Marju bakal jadi apa? jadi orang yang sukses. Sukses tuh apa? Ya, sukses banyak. Suksesnya Jason Marju tuh apa? Suksesnya Jason Marju yang tak jelasin tadi. Berarti 5 tahun ke depan semuanya udah terwujud. Oh iya, iya. Tapi otomatis 5 tahun ke depan aku udah nikah. Pasti. Wih, kurang enak gimana teman ya kan? Rumah bagus, mobil banyak, RE King 4, ya kan? Bojone ayu, pagi-pagi bangun pagi ngopi depan rumah. 5 tahun ke depan Jason Marju tetap bakal jadi vokalis. Kalau itu nggak tahu. Masih sih tetap sih harusnya. 5 tahun ke depan tetap vokalis, tetap penyanyi. Mau sampai tua pun aku tetap pengen tetap penyanyi. Ya meskipun nanti nggak tahu usahaku, misal usahaku udah banyak, tapi pun aku tetap kalau misal ada job tetap ambil kayak Sheila on Seven gitu. Karena musik bukan musik ya, musik merubahku. Karena musik, karena aku bernyanyi itu merubahku. Bukan merubah gaya hidup, tapi merubah semuanya teman, merubah ya wis merubah lah. Aku bingung, aku tuh bukan lulus SMP jo ora iso nggawe kata-kata gitu. Hal yang pengen kamu turunin buat anakmu. Turunin Sifat ya. Misalnya kayak papaku. papamu ya papamu. Kalau papaku ya, dia ngomong ke anak-anaknya, ke anak laki-lakinya sih. Laki-laki itu yang dipegang omongannya. Sampai kapanpun kalau kamu gak bisa dipegang omongannya, kamu gak jadi laki-laki aja. Kamu kan bakal jadi calon ayah kan, yang pengen kamu turunin ke anakmu apa? Yang paling aku turun kalau bisa ya kan, kalau sifat beda-beda ya. Kalau bisa anakku semua harus murah senyum. Kita jadi manusia itu harus murah senyum teman. Terlalu bahagia, tidak boleh langsung apa-apa memikirkan negatif, itu nggak boleh gitu. Jadi kita harus jadi orang yang sabar gitu. Kirain murah senyum anakmu suruh jadi pelawak. Murah senyum, pokoknya murah senyum lah. Gampang ketawa gitu bisa memperpanjang umur kata Ani tadi. Emang kamu murah senyum? Murah senyum aku? Itu enggak. Hah? Itu enggak itu. Murah senyum maksudnya gendeng, nggak edan, nggak gila teman, bukan.
Raimu. Kata-kata dhewe jemput orang ngono, Cuk. Caca iki koyo tuman kok. Caca itu tuman ae. Itu En. Ya, makasih ya, En, kamu sudah mau menemani aku ngobrol-ngobrol pada malam ini. Malam hari ini kita dapat ilmu-ilmu positif ya. Kalian pasti ngambil, ya nggak tahu ngambil berapa ilmu positif, tapi nggak tahu ilmu positifnya tadi ada berapa. Terima kasih En, Jason izin turun dulu. Pamit ya. Sehat-sehat, semangat labnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.